Tahukah kamu, berdasarkan data dari PISA, PROS, dan World's Most Literate Nations, peringkat minat baca siswa Indonesia berada pada posisi rendah di antara negara-negara lain. Bahkan UNESCO pada tahun 2012 melansir indeks tingkat membaca orang Indonesia hanya 0,001. Itu artinya, dari 1.000 penduduk, hanya satu orang yang mau membaca buku dengan serius. Melihat fakta tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah mewajibkan sekolah menyelenggarakan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, saudara-saudaraku, Bapak Ibu Guru dimanapun saat ini berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mbak Guru Harjo di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun berada, panjenengan saat ini saya doakan semoga tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan sekaligus kesabaran dalam masa pandemi ini, dan semoga corona segera hengkang dari bumi yang kita cintai ini, amin. Materi obrolan kali ini yaitu membahas tentang materi yang dibelajarkan pada pembelajaran bahasa Indonesia khususnya di SD. Di bawah ini ada tanda tanya. Ini ada apa kok dibahas? Apakah ada yang salah selama ini dengan materi bahasa Indonesia? Begitu Bapak Ibu kira-kira ya. Baiklah, kita ikuti. Ini ada pertanyaan, apa materi pembelajaran bahasa Indonesia itu, Pak? Bapak Ibu, ini ada dua kotak, kotak A dan kotak B. Yang kotak A itu muatannya membaca, menulis, berbicara, menyimak, mendengarkan. Yang B, huruf, kata, kalimat, teks narasi sampai teks percakapan. Ini sama dengan bahasa dalam bentuk huruf, bahasa dalam bentuk kata, kalimat, dan sebagainya. Monggo, kalau ada pertanyaan, apa materi pembelajaran bahasa Indonesia itu? Yang A atau yang B? Monggo. Nah, berdasarkan pengalaman saya sering bertanya kepada Bapak Ibu Guru di berbagai macam wilayah, di wilayah yang berbeda. 90% itu Bapak Ibu Guru menjawab ketika saya tanya apa materi pembelajaran bahasa Indonesia itu, membaca, menulis. Hanya sebagian kecil yang tidak menjawab. Jadi hanya sebagian kecil yang tidak menjawab, sekitar 10%. Tidak menjawab itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tidak tahu, kemungkinan kedua tahu, tetapi karena berbeda tidak berani menyampaikan. Nah, ini saya sayangkan kalau memang tahu dan tidak berani menyampaikan. Ini budaya yang memang Bapak Ibu Guru itu kategorinya begitu santun dan sebagainya. Kalau terlalu santun ya tidak terpecahkan kalau ada masalah. Jadi ini jawaban umum Bapak Ibu. Saya katakan kalau materi pembelajaran bahasa Indonesia itu jenengan anggap adalah membaca, menulis, berbicara, menyimak, ini salah besar, salah total. Terus bukankah ini sudah umum Pak? Memang sejak lama akan ini. Ya, saya tahu. Dari pusat pun seperti itu. Nanti kita buktikan. Tetapi saya beda pendapat. Nah, perbedaan ini saya sampaikan sekali lagi ini hak saya, kemudian kebebasan berpendapat, dan saya mempunyai dasar. Yang saya jadikan dasar adalah satu, pengertian bahasa, kedua, fungsi bahasa, ketiga, hakikat belajar bahasa, dan keempat, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Jadi saya berpendapat seperti itu ada dasarnya, bukannya tanpa dasar. Nah, untuk itu maka saya berani bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu ya, tidak apa-apa, kita beda pendapat itu sah saja dan baik-baik saja, justru akan memperkaya perbendaharaan bahasa. Oke. Nah, menurut apa yang saya pahami dari keempat dasar tadi adalah inilah materinya. Jadi materi pembelajaran itu ada kalimat, ada teks,
mungkin teksnya eksplanasi, narasi, bacaan, teks percakapan, itu yang dibelajarkan supaya dengan bahasa itu anak diajak terampil berbahasa atau terampil berkomunikasi. Baiklah, kita buktikan sekarang, bahwa memang itu yang umum. Nah ini kisi-kisi ujian sekolah dasar atau madrasah tahun 2016-17 mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah ini pada kolomnya nomor, materi, indikator. Materinya apa? Ini membaca. Pertama membaca. Ini saya tidak sependapat. Kalau saya bukan membaca, tetapi ini teks non sastra gitu. Kemudian menulis, materinya menulis. Ini yang saya tidak sependapat. Oke. Nomor berikutnya tahun 2017-2018 kisi-kisi bahasa Indonesia. Ini bentuknya berbeda tetapi lingkupnya materinya sama. Membaca, menulis. Nah ini. Jadi membaca, menulis itu dikira persepsinya menurut ini adalah materi. Lagi tahun 2018-19 sama materinya membaca, menulis. Nah, jadi tidaklah salah jika Bapak Ibu jika ada pertanyaan jawabannya membaca, menulis, berbicara, menyimak. Karena Bapak Ibu larut atau ikut. Jadi sebetulnya kesalahan tidak ada pada Bapak Ibu. Kesalahannya ada pada konsep awalnya dari sononya. Ini saya yang tidak sependapat ya. Oke. Nah, saya kemas dalam obrolan singkat untuk memperjelas biar mudah dipahami. Mengapa memilih materi obrolan kali ini tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia khususnya di SD? Ya jawaban saya tertarik karena tergelitik saya. Nah, karena ada yang kontra, berbeda dengan persepsi saya. Ini maka saya pilih. Dan sekaligus ini sebagai jawaban saya waktu dulu yang pertama kali saya sampaikan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu telah gagal dan saya bertanggung jawab. Akan saya sampaikan di mana kegagalannya termasuk ini. Ini versi saya menurut pendapat saya berdasarkan kajian tadi, pengertian bahasa, fungsi bahasa, hakikat belajar bahasa, dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Semua itu konteksnya adalah pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat dasar. Nah, saya tertarik karena kontra dengan saya persepsinya. Dasar saya ini karena selama ini menurut saya ada kesalahan persepsi tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia itu. Sehingga salah penerapan dalam proses pembelajarannya. Dan berakibat hasil pembelajaran bahasa Indonesia selama ini tetap rendah. Ini ada konsep yang salah, konsep yang keliru arah, salah arah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari beberapa lembaga survei yang sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa baik kemampuan membaca siswa maupun kemampuan berkomunikasi anak-anak kita tuh masih rendah. Nah, bukti dari beberapa catatan atau dokumen yang sudah beredar pun demikian tentang hasil pembelajaran bahasa Indonesia itu kualitasnya masih rendah. Juga keluhan dari orang tua siswa, katanya anak-anak sekarang itu tulisannya jelek-jelek Pak, anak sulit diajak berkomunikasi. Betul lah Pak Ibu ya. Saya juga punya bukti semua itu, anak tidak bisa mengintonasikan tanda baca, tulisannya anak masih nun sewu, mohon maaf ini masih carut marut walaupun kelas 6. Nah lanjutannya, jadi sebetulnya apa sih materi itu? Ini penting Bapak Ibu, pengertian materi ini perlu dipahami dengan benar dulu. Nah jawaban saya menurut pengertian pada KBBI, materi itu adalah benda, bahan, segala sesuatu yang tampak. Contohnya buku, laptop, meja, kursi, lemari. Oke. Juga diartikan sesuatu yang menjadi bahan. Jadi bukan hanya benda dan bahan saja, tetapi sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, untuk dipikirkan, untuk dibicarakan, dikarangkan, dan sebagainya. Ini. Nanti panjenengan bisa memilih dengan tepat. Apakah betul membaca, menulis, atau yang B tadi. Misalnya pembelajaran IPA.
Materi yang dibelajarkan antara lain tentang makhluk hidup, berbagai macam benda, magnet, listrik, udara, bebatuan, air mungkin, dan sebagainya. Logam. Jadi jika saya bertanya, apa Bu materi sekarang IPA-nya? Materinya tentang listrik Pak, bebatuan, mudah dan benar. Sedangkan matematika, materi yang dibelajarkan seperti perkalian bilangan, penjumlahan, bangun datar, segitiga, bangun ruang luas, dan sebagainya. Ini juga mudah apabila saya tanya, materinya apa Bu? Perkalian bilangan di bawah 100 Pak. Penjumlahan Pak, bangun datar, tentang isi dan sebagainya. Nek IPA yang IPS, kalau IPS ya tentang lingkungan, pemerintahan, sejarah, mungkin ekonomi dan sebagainya. Nah, sedangkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia selama ini yang dianggap materi adalah membaca, menulis, berbicara. Ini keliru besar, salah besar. Saya mengatakan salah ini ya berdasarkan tadi. Memang betul-betul keliru, sehingga sulit untuk memproses pembelajarannya. Nah, bahkan pada tahun pelajaran 2004-2005 sampai tahun pelajaran 2006-2007, penilaian di buku rapot dan buku induk siswa nilai mata pelajaran bahasa Indonesia diambil dari unsur membaca, menulis, berbicara, menyimak atau mendengar dan ekspresi. Ini dibuktikan di buku rapot pada tahun itu. Monggo dicek lagi. Sekali lagi dicek di buku rapot dan di buku induknya. Tahun 2004 sampai 2005 dan 2006-2007, 3 tahun. Nah, kemudian mulai tahun pelajaran 2007-2008 tidak lagi menggunakan cara penilaian seperti itu. Tidak diambilkan dari unsur membaca menulis, tidak. Sehingga ya tidak jelas lagi, tidak jelas. Tapi nanti saya dalam membuat kisi-kisi akan jelas dan tegas. Ya, nanti akan kelihatan sekali seperti apa, tapi di video setelah ini. Pertanyaannya, kalau begitu apa materi pembelajaran bahasa Indonesia itu? Coba kita pahami dulu dengan benar tentang tujuan. Tujuannya saja, tujuan. Tidak keempat-empatnya, tapi yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah ini. Dalam kurikulum disebutkan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku. Nah, baik lisan maupun tulis. Inti yang pertama dari tujuan pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah agar siswa dapat berkomunikasi. Berkomunikasi itu kan masih umum Pak, betul. Dalam kegiatan berkomunikasi itu, jika kita rinci ada beberapa bagian, antara lain ada alat komunikasi. Ada alatnya, berkomunikasi itu ada alat, yaitu bahasa dalam segala bentuk. Bisa pantun, bisa kalimat, bisa teks, bisa gambar. Ada kegiatan, apa kegiatan berkomunikasi? Ya membaca, menulis, berbicara, menyimak. Ada tujuan yang harus dicapai. Apa tujuannya? Memahami bahasa, menggunakan bahasa dan menguasai kaidah bahasa atau kebahasaan. Nah, untuk mencapai tujuan ini dilakukan kegiatan. Jadi kegiatan itu untuk mencapai tujuan. Jangan keliru. Sekali lagi tidak keliru, tidak boleh keliru, itu maksud saya. Sekali lagi berkomunikasi itu masih umum. Nah, berkomunikasi itu ada alat. Apa alatnya? Ya kata, ya kalimat, ya pantun. Kegiatannya membaca, menulis. Tujuannya dapat memahami bahasa, menggunakan bahasa dan menguasai kaidah bahasa atau kebahasaan. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi selama ini sekali lagi tidak salah Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu mengikuti dari sononya sehingga yang keliru konsep awalnya. Nah, ada ilustrasi begini ya Bapak Ibu. Ada seorang guru mengajarkan dengan media sebuah surat. Nah, katakan seperti itu ya. Dengan temanya apa saya tidak tahu tentang temanya itu, tetapi ya tema apapun kan bisa dengan surat. Maka anak dibelajarkan berkomunikasi dengan bahasa dalam bentuk surat. Jadi bahasa dalam bentuk surat itu sebagai media saja atau alat. Jangan dibelajarkan tentang ilmunya surat, bentuk-bentuk surat, jenis-jenis surat jangan. Tetapi isinya saja dibelajarkan. Sebab tujuannya untuk melatih anak berkomunikasi dengan bahasa itu. Nah, untuk memahami itu juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kata-kata sulit harus dicari, harus diterjemahkan.
makna kalimat. Jadi kalimat itu harus dimaknakan supaya mudah dipahami. Terus ucapan atau lafal harus tepat, intonasi pun harus tepat. Jadi untuk memahami bahasa itu hal-hal semacam itu 4 ya. Intonasi, lafal, kata-kata sulit, dan memaknakan kalimat itu harus supaya paham. Terus maka surat tersebut digunakan sebagai alat dalam proses belajar. Sedangkan kegiatan anak dalam membaca surat atau bisa juga mendengarkan jika surat dibaca oleh guru atau siswa. Sedangkan tujuan dalam pembelajaran tersebut tentu agar anak dapat memahami isi surat. Nah, setelah itu dibuktikan, diberikan pertanyaan. Jika selesai pembelajaran dan anak diberikan pertanyaan tentang isi surat, kemudian anak tidak dapat menjawab dengan benar, maka artinya tidak terjadi komunikasi. Itu disebabkan karena tidak paham. Dan begitu pula sebaliknya, jika anak bisa menjawab dengan benar, maka artinya anak sudah paham. Nah, kalau sudah paham berarti sudah terbukti anak itu dapat berkomunikasi dengan bahasa dalam bentuk surat. Jelas Bapak Ibu ya ilustrasi ini ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Sekali lagi, bahasa dalam segala bentuk itulah materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Itu materinya. Bukan membaca, menulis, berbicara, menyimak. Membaca, menulis, berbicara, menyimak itu adalah kegiatan. Sekali lagi. Nah, kesimpulan dari penjelasan tersebut dapat dipastikan bahwa materi pembelajaran bahasa Indonesia itu bukan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak atau mendengarkan. Tetapi materi pembelajaran bahasa itu berupa huruf, kata, kalimat, tanda baca, teks paragraf, teks percakapan. Ya, semuanya ini atau ringkasnya adalah bahasa dalam segala bentuk ya, sesuai dengan KD-nya nanti. Ini materi, sekali lagi menurut saya, sekali lagi saya berbeda pendapat dan saya bertanggung jawab atas perbedaan ini. Dasar saya menyampaikan ini adalah sekali lagi pengertian bahasa, fungsi bahasa, hakikat belajar bahasa, dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Sehingga saya bisa menilai kemampuan anak secara real, utuh, wajar, dan nyata. Kalau selama ini saya anggap nilainya tidak jelas. Ketika saya bertanya, Bu, nilai kemampuan apa yang panjenengan nilai pada diri siswa? Ya tadi Pak, saya tadi tentang cerita ya, karena dapat bisa menjawab isi cerita. Nah, itu masuk kategori apa tidak jelas karena tidak ada format. Maka dari itu video saya yang kemarin tentang format penilaian itu penting sekali. Dengan format itu kita sebagai pembelajar bisa tahu tentang kemampuan siswa yang sesungguhnya. Ada dokumentasi. Itu bentuk pertanggungjawaban pembelajaran bahasa Indonesia terhadap semua mata pelajaran. Jadi pembelajaran tematik itu tepat, tetapi bahasa Indonesia sebagai induknya. Jadi semua pembelajaran itu atau mata pelajaran itu dibawa oleh pembelajaran bahasa Indonesia, dipahamkan, dijelaskan oleh pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu gendong segala ilmu pengetahuan. Maka tematiknya versi saya hanya 2, bahasa Indonesia dan IPA, bahasa Indonesia dan IPS, bahasa Indonesia dan PKN dan sebagainya. Itu memang bahasa Indonesia itu sebagai pintu gerbang. Ada istilah begini ya Pak Ibu, bahasa adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan. Artinya apa? Bahasa itu akan membuka semua ilmu pengetahuan pada diri anak. Kalau proses pembelajaran benar, maka keterampilan anak di dalam memahami tulisan apapun muatannya, baik dari buku IPA, buku IPS, tetap akan mudah dipahami kalau teknik-teknik membacanya betul, termasuk intonasi benar, lafal benar, ya. Kata-kata sulit itu dikuasai, kebahasaan dimiliki. Saya yakin
literasi berhasil. Jadi diberikan kegerakan literasi. Kalau proses pembelajaran bahasa Indonesia sejak di SD masih simpang siur, saya kira ada gunanya. Karena dasar keberhasilan gerakan literasi itu adalah ada pada pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di SD, di tingkat dasar. Ini pendapat saya, sekali lagi, apabila dirasa bermanfaat, monggo di-share, di-komen. Saya selaku manusia biasa tentunya pasti ada kekurangan, mungkin kesalah ketik atau salah ucap ya. Sekali lagi saya mohon maaf, dan saya terbuka, mohon dikritiki, diberikan masukan demi kebaikan kita bersama. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya lebihnya mohon maaf ya. Kemudian ingat, setiap siswa adalah guru, setiap guru adalah siswa, dan dimanapun tempat adalah sekolah. Saya kira demikian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.